Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Subilo Wiono, SMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah antropologi yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Di sini saya akan membawakan materi yang akan saya presentasikan, yaitu hubungan kebudayaan individu dan masyarakat. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena materi ini penting. Ketiga unsur tersebut itu merupakan dasar dalam memahami kehidupan sosial manusia. Lanjut saja. Ada pendahuluan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dari interaksi tersebut, kemudian lahir kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, berpikir, dan juga berperilaku. Demikian, kebudayaan tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga membentuk kepribadian individu. Lanjut. Di sini saya mengambil tiga rumusan masalah yang diambil dari definisi, interaksi, dan juga kebudayaan, yaitu apa sih itu individu, masyarakat, dan kebudayaan, bagaimana hubungan antara individu dan masyarakat, bagaimana kebudayaan berhubungan dengan individu dan masyarakat. Di sini juga ada tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan, memahami hubungan antara individu dan masyarakat, juga menganalisis hubungan kebudayaan dan individu dan masyarakat dengan individu dan masyarakat. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini ada pengertian dari individu itu sendiri. Individu adalah manusia sebagai makhluk pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sifat, sikap, maupun cara berpikir. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya variasi dalam perilaku sosial di masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, juga individu merupakan unsur utama dalam terbentuknya interaksi sosial, karena setiap tindakan sosial selalu berdasar dari individu. Nah, di sini juga ada pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki sistem nilai serta norma yang mengatur kehidupan bersama. Masyarakat tidak hanya sekedar kumpulan orang, tetapi juga memiliki struktur sosial, aturan, dan pola hubungan yang teratur. Menurut Horton dan Hun, masyarakat terbentuk karena adanya hubungan sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan terorganisir. Nah, di sini juga ada pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Cipta berkaitan dengan akal atau ide. Rasa berkaitan dengan nilai dan norma. Sedangkan karsa berkaitan dengan kehendak atau tindakan manusia. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, tradisi, bahasa, hingga hasil karya manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Nah, di sini juga ada hubungan antar unsur. Di sini yang pertama ada individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Individu membentuk masyarakat melalui interaksi sosial, seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan berorganisasi. Sebaliknya, masyarakat membentuk individu melalui norma, nilai, dan aturan yang berlaku, sehingga individu tidak menyimpang dari ketentuan sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan perilaku dengan aturan lingkungan agar dapat diterima dalam masyarakat. Ada juga hubungan kebudayaan dengan individu dan masyarakat tentunya. Kebudayaan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bagi individu, kebudayaan membentuk kepribadian melalui proses sosialisasi sejak kecil, sehingga individu belajar tentang nilai, norma, dan cara bertindak. Bagi masyarakat, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kebudayaan tidak bersifat statis. Individu juga dapat mempengaruhi dan mengubah kebudayaan, misalnya melalui inovasi, teknologi, dan juga perubahan gaya hidup. Nah, di sini juga ada contoh kasus dan dinamikanya. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah konflik nilai. Misalnya, adanya larangan menikah beda suku dalam suatu budaya. Sementara individu memiliki kebebasan memilih pasangan. Contoh lain adalah perbedaan gaya hidup antara generasi tua dan generasi muda, di mana generasi muda itu cenderung lebih modern, sedangkan generasi tua lebih mempertahankan tradisi. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara individu, masyarakat, dan juga kebudayaan. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu, masyarakat, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Individu membentuk masyarakat, masyarakat mengatur individu, dan kebudayaan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Ketiganya saling berinteraksi dan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ada saran juga, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antar nilai budaya dan perkembangan zaman agar tercipta harmoni sosial. Nah, di sini juga ada daftar pustaka. Saya ngambil dari bukunya Sujono Sukanto, yaitu tentang sosial suatu pengantar, dan juga ke Jaraningrat, pengantar ilmu antropologi, dan juga lainnya. Demikian presentasi saya. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.